Oke, selamat datang semuanya pada sesi terapi kita pada sore hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya di sini akan membantu Anda untuk menjelaskan terapi ini terapi apa sih sebenarnya. Ya, dan di sini saya nggak sendiri, saya juga ada center manager kami yaitu Hendra dan juga teman saya Vivi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya ke mereka. Mereka pasti bisa bantu Anda semua. Oke, dan di sini juga kita kedatangan dua teman baru ya. Bapak dan Ibu di sini di depan ya. Selamat datang. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu di depan. Iya, mantap. Ya, Bapak Ibu di sini kita itu terapi kesehatan ya. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan manfaatnya ya. Ini kan coba saya jelaskan sebentar lagi. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu ya. Ini kan emang untuk semuanya, tapi memang ada pengecualian lah buat 3 macam orang ya. Pertama, yang lagi hamil. Enggak ya? Oke, aman. Lalu yang kedua, lagi sakit enggak? Atau lagi ngedrop badannya, lagi lemes gitu? Enggak lah. Oh, sehat ya? Habis nge-gym? Oh, mantap. Oke, enggak apa-apa, berarti aman lah. Dan yang ketiga, enggak ada pasang ini kan alat bantu jantung? Enggak. Oh, oke. Oke, aman semua ya. Berarti ini saya coba nyalakan ya alatnya ya. Oke, jadi sekarang alatnya sudah saya nyalakan dan terapi sudah berlangsung. Oke, nah saya mau jelaskan dulu nih, alat terapi ini alat apa sih? Jadi alat yang Bapak lihat sebelah sini, sebelah kiri Bapak dan Ibu ini, itu adalah namanya Alphatera. Nah, Alphatera ini alat yang 100% kita impor dari Jepang, Pak. Dari Jepang, bukan dari mana-mana lagi. 100% dari Jepang. Dan ini teknologinya udah ada sebenarnya semenjak 100 tahun yang lalu. Jadi udah ada lama lah. Dan juga udah melewati uji klinis selama 40 tahun di Jepang, sehingga Kementerian Jepang mengeluarkan lisensi medis. Jadi alat ini seperti mesin medis lah yang nggak di rumah sakit, levelnya di situ. Jadi sudah dipastikan alatnya aman dan memiliki manfaat yang banyak. Ya seperti yang kita lihat sini ada beberapa sertifikat ya untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan alat ini. Oke, jadi ini adalah alat namanya bioelectric potential. Nah, itu apa? Coba saya ngomong sama Bapak Ibu di depan deh. Satu aja lah, bapaknya aja. Bapak duduk ada rasa-rasa nggak? Oh, nggak ada ya? Oke. Boleh nggak tangannya kayak gini, Pak? Digoyang-goyang? Nggak ada rasa? Nah, boleh Bapak tap tangan saya kayak gini. Ada listrik ya? Oh, ada listrik. Iya, tapi nggak apa-apa, Pak. Itu listriknya bukan listrik kayak yang di lampu yang dicolokkan, tuh beda ya. Nah, itu listrik yang ada di dalam tubuh kita, namanya bioelectric potential. Jadi aman, Pak, aman. Ya. Jadi listrik ini itu sebenarnya tugasnya seperti kita mengirimkan sinyal dari otak ke tangan kita supaya tangan kita bisa gerak punya. Oke, kalau mengecek itu bisa lah kalau Bapak Ibu lihat di film bioskop Hollywood lah. Mau tak? Jason Statham itu, Sylvester Stallone itu kalau lagi scene di rumah sakit itu biasa ada monitor yang ada garis-garisnya itu. Yang kalau nggak orang yang meninggal biasanya garisnya lurus. Nah, itu namanya elektrokardiogram. Gunanya buat meng-scan aliran listrik kita, jantung kita. Jadi dokter bisa lihat nih detak jantungnya stabil atau nggak stabil. Oke. Nah, lalu tubuh kita pun seperti baterai ya. Jadi pertama itu listrik kita banyak ya. Sebentar. Nah, lalu di sini kita lihat nih. Ternyata Kementerian Kesehatan Jepang itu mengakui alat ini sebagai alat medis yang efektif ya. Efektif untuk mengurangi permasalahan dari 4 hal ini. Seperti pusing ya, sakit kepala itu ya, susah tidur, ya susah buang air besar, sama sakit-sakit otot dan sendi ya Pak ya. Jadi Kementerian Jepang itu sudah membuktikan bahwa Alphatera ini bisa membantu 4 masalah ini dengan 7 kali pakai. Tapi wajib memang rajin ya, tiap hari lah. Semakin sering semakin bagus. 7 hari sudah ada efeknya ya. Nah, lagipun kenapa hal ini bisa terjadi? 4 hal ini ya. Pertama, faktor utamanya itu adalah darah kita yang tidak bersih alias kotor. Nah, darah itu bisa kotor menjadi darah yang asam. Seperti warnanya gelap lah, gelap dan kental, pengumpalan darah. Darah yang bersih itu warnanya merah cerah dan cair. Nah, kita harus tahu nih gunanya darah itu apa. Nah, darah itu kayak tukang pos lah kalau tapi di tubuh kita. Dia mengirimkan nutrisi ya, seperti oksigen, air, hormon ke organ-organ kita Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau misalkan darah kita lancar, organ kita juga
maksimal loh, kayak gitu. Kerjanya maksimal, imun sistem kita meningkat. Jadi virus-virus itu susah masuk ke badan kita. Nah, tapi kalau darahnya kotor, apa yang terjadi coba? Ya kan, darahnya kotor itu efeknya organnya tidak berfungsi maksimal karena nutrisinya kurang. Efeknya sampah-sampah pun tidak terbuang juga dari badan kita. Efeknya lagi sistem imun tubuh kita menurun dan kita lebih gampang kena penyakit loh. Ya kan, nggak ada yang mau punya penyakit kan di sini. Pingin sembuh kan? Iya. Jadi kita harus sering pakai Alpatera ini supaya apa? Darah kita lebih bersih. Betul Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita juga mau tahu nih, darah kita nih kok bisa kotor ya kan? Nah, kita mau tahu kenapa. Oke, sebenarnya ada 4 faktor sih yang bikin darah kita kotor. Yang pertama itu stres. Nah, kita semua punya stres lah, usia berapapun punya, sekaya apapun atau kondisi ekonomi apapun juga punya. Itu kita susah lah untuk hindari ya. Lalu yang kedua ada namanya polusi. Kita ini di Tangerang, di Jakarta ya, itu aduh kendaraan kok polusi di mana-mana ya. Kondisi udara kita tuh tidak ideal lah kalau dibandingkan dengan kota-kota kecil. Udah gitu, atau kita kerja, atau kita keluar ada asap rokok lewat ya kan. Nah, itu juga polusi loh. Ya, itu juga ngefek ke darah kita jadi kotor. Lalu yang ketiga itu adalah jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, bisa dalam bentuk makan instan. Ya, makanan highly processed food kayak sosis, bakso, ya, yang frozen food itu. Ataupun buah dan sayur pun sekarang ya, kadang-kadang masih ada yang pakai pestisida. Kecuali kita harus makan yang sayur-sayur organik. Nah, itu baru bisa mengurangi lah kadar kimia yang kita konsumsi. Tapi itu kan nggak semua tempat jual, harganya juga lebih tinggi ya. Ya kayak gitu. Lalu yang keempat itu adalah kualitas tidur dan exercise kita atau olahraga kita. Nah, kita itu biasanya udah sibuk ya, udah males lah kalau harus olahraga lagi, udah capek. Udah malam pun masih megang HP ya, nonton YouTube lah, ya kan, main Instagram. Jadi tidurnya sampai pagi baru tidur ya Pak ya. Nonton bola apalagi, ya kan. Tidur lupa lah. Yang penting seru-seru dulu sama teman-teman. Nah, makanya karena 4 hal itu kan susah ya dihindari ya. Susah banget kan. Jadi kalau mau dihindari tuh kayaknya udahlah sehari ini lama-lama jadi bablas 7 hari dilanggar terus. Makanya kita tuh haruslah datang ke Alpatera ini ya. Cuma duduk loh, kita bisa membersihkan darah. Enak kan, nggak capek, nggak keringetan, ya kan. Nah, enak banget. Jadi Bapak Ibu datang aja terus setiap hari ya. Jadi gitu ya. Dan nanti ini kan kita udah ngomongin pembersihan darah. Nah, sekarang kita mau ngomongin fungsi kedua. Ada 2 loh. Nggak cuma satu duduk doang ya, ada dua fitur loh. Yang kedua ini adalah getaran mikro Bapak ya, Bapak Ibu. Nah, getaran mikro ini apa? Nih coba saya tes dulu ya. Coba boleh pinjam tangannya, saya tes ya. Ada getaran Pak, ada ya, kencang ya. Oh iya, jadi ini namanya getaran mikro. Nah, berapa kali getaran sedetik? 60 loh, 60 loh. Kita tepuk tangan gini aja cuma sekali sedetik. Banyak nggak? Oh, banyak banget. Nah, kita kan juga 20 menit. Berarti kalau 1 detik 60, 20 menit berapa? 72.000. Wah, banyak banget ya. Nggak bisa kita getar-getar gitu 2.000 kali. Nggak bisa. Nah, ini gunanya apa? Apakah cuma sekedar getar-getar? Kan enggak. Nggak mungkin kita bikin fitur yang nggak ada gunanya. Nah, getar ini gunanya untuk merontokkan sampah-sampah di pembuluh darah kita. Ini terakumulasi karena gaya hidup kita yang kurang ideal ya. Mungkin dari makanan ya, polusi, rokok dan semacamnya numpuk semua ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Banyak jadinya menyumbat, efeknya peredaran darah kita melambat, susah lewat. Nah, coba kalau kita lihat nih, misalkan nih ini pembuluh darah kita ini macetnya di kepala saya. Kira-kira apa yang terjadi sama saya? Wah, pusing-pusing ya. Stroke bisa. Nah, gangguan nervous system bisa juga. Ini kalau macetnya di otak. Kalau di jantung, efeknya apa? Saya bisa kena gagal jantung loh. Wah, serem ya. Ya, itu bahaya banget ya Bapak Ibu ya. Kita kan nggak mau terjadi sama kita lah, ya kan. Jadi kita harus pakai nih alat ini supaya ininya bisa lebih bersih ya. Tapi memang ketika ini lagi dibersihkan, itu kita harus cepat-cepat buang lah, jangan simpan di dalam badan kita kelamaan, buat apa juga ya kan. Nah, efeknya bagaimana caranya? Kita harus minum air yang cukup.
Nah, yang cukup, gak usah banyak, tapi jangan kurang juga, jangan sampai dehidrasi, ya, jangan sampai. Nah, nanti itu toksinnya akan dibuang lewat keringat, buangan kecil atau buangan besar, ya. Oke, jadi di sini kita udah belajar ya. Di sini ternyata kita duduk di sini 20 menit loh. Satu sesi cuma duduk aja 20 menit. Cuma duduk loh. Nggak capek, nggak apa kan? Oh, AC lagi, adem, nggak keringetan. Iya, itu Bapak udah mendapatkan efek pertama, membersihkan darah. Ya, ya. Lalu yang kedua, mengurangi penyumbatan di pembuluh darah loh, iya kan? Nah, efeknya apa? Ketika ini semua terjadi, semoga lah secepat-cepatnya tubuh kita menjadi lebih sehat, masalah yang kita miliki berkurang, kalau bisa sembuh ya, semoga gitu ya. Memang tapi ini ya, kalau mau efeknya cepat itu memang harus rajin banget. Kalau bisa tiap hari, sama lah kayak kita mau jadi atlet, mau dapat medali emas, kita harus latihan tiap hari kan. Iya, nggak bisa cuma seminggu sekali, ya kan? Ya kita harus rajin tiap hari biar apa? Efeknya cepat loh. Efeknya cepat, kita lebih cepat enak kan badannya ya, lebih senang lah, ya kan? Kalau kita jarang-jarang, apa efeknya? Apa? Badannya baru mau bersih, keburu kotor lagi, kelamaan loh, ya kan? Jadi kalau bisa emang datanglah sering-sering. Nah, tapi setelah terapi ini, ya mungkin ada efek-efek yang terjadi lah gitu. Bukan efek samping, bukan, karena alat kita sudah dipastikan aman oleh Kementerian Jepang. Yang pertama itu biasa mengantuk. Setelah pakai ini biasa mengantuk, entah waktu terapi atau nanti malamnya itu bisa mengantuk. Lalu kedua, ada efek yang tidak nyaman di tempat permasalahan yang terjadi di badan kita. Misalkan saya ada hipertensi, ketika saya pakai, tensi saya malah naik loh, malah naik. Tapi saya setelah pakai sebulan 2 bulan ternyata turun perlahan-lahan. Ya, kenapa? Itu adalah reaksi badan kita sedang mengimprove atau memperbaiki secara alami atau otonom. Ya, secara alami. Jadi kita nggak ada obat, nggak ada suntik, dan tanpa side effect atau efek samping. Mau kan? Nggak usah minum apa lagi. Tapi kalau sekarang masih minum obat ya jangan langsung berhenti ya Pak ya. Bapak Ibu jangan langsung berhenti. Tetap harus diminum. Ya, secukupnya lah, secukupnya. Dengan anjuran dokter boleh, check up dulu juga boleh. Nah, di sini juga kita kan ada 4 tipe customer lah yang datang. Ada yang cepet banget, ada yang tuh yang hipertensi ketika ikut besok seminggu kemudian dia langsung turun banyak, ada. Tapi ada juga yang agak lama tentu, ada yang bertahap ya, dikit-dikit naiknya, dikit-dikit perkembangannya ya, karena dia rajin, dia ada perkembangan terus. Lalu ada juga yang ada perkembangan, lalu ada tidak nyaman, ada perkembangan lagi tidak nyaman, tapi secara garis besar dia mendapatkan perbaikan yang bertahap juga sama. Nah, lalu yang keempat tuh ada tipe yang perkembangannya kok tidak cepat ya, udah sebulan atau setengah bulan, temannya udah enak badannya, dia biasa-biasa aja, terus dia bingung kenapa ya, lalu tanya ke staf kami. Nah, itu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena badan kita itu beda-beda, walaupun lambat pun ya sebenarnya ada perbaikan. Makanya kami itu selalu ngomong setiap hari datang, itu pun juga free kan. Iya, kita nggak ada tarik uang sama sekali kan. Kalau ada bilang sama manajer saya ntar, ya nanti dimarahin. Tapi kayak nggak mungkin ya. Iya, jadi di sini Bapak harus datang tiap hari ya. Ya Bapak Ibu, ini kan juga free ya, terapinya nggak ada masalah. Nanti kalau Bapak Ibu ada teman, saudara atau keluarga yang kira-kira punya masalah kayak pusing ya, susah buang air besar, sakit-sakit misalkan hipertensi atau diabetes gitu ya, bisa lo diajak ke sini ya. Jadi kita bisa sehat bareng ya Pak ya. Iya, seneng kan sehat bareng ya? Iya, masa sakit bareng ya? Nggak mau lah sakit bareng. Ya, lalu ini juga ini saya kasih flyernya ya Pak ya, dibaca-baca nanti dikasih ke teman-teman juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu ini kan datang sore ya, kalau bisa datang nggak? Datang dong ya, sore juga. Siang, iya siang nggak apa-apa, sama ibunya dibawa juga, jangan sendiri datangnya ya. Kalau bisa bawa yang lain juga, anaknya pun dibawa nggak apa-apa. Orang ini nggak perlu untuk yang orang sakit-sakit aja ya, orang yang normal pun yang sehat saja boleh, supaya apa? Supaya dia selalu bersih, tidak kotor-kotor, berarti sehat terus sampai tua ya. Oke, kalau gitu begitu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore, dadah.